Halo, kami dari kelompok 1 kelas L2 akan menjelaskan mengenai tenaga kerja. Mari simak videonya. Dan ini dia nama anggota kelompok kami. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari tenaga kerja. Apa sih itu tenaga kerja? Tenaga kerja merujuk pada semua individu yang aktif bekerja atau siap bekerja dalam suatu ekonomi atau pasar tenaga kerja. Ini mencakup semua orang yang berkontribusi dengan keterampilan, tenaga, dan waktu mereka untuk memproduksi barang dan jasa. Tenaga kerja biasanya terdiri dari pekerja berpengalaman, pekerja terampil, pekerja terlatih, pekerja tidak terlatih, dan bahkan pengusaha sendiri. Tenaga kerja juga mencakup pekerja penuh waktu, paruh waktu, pekerja lepas, dan pengangguran yang mencari pekerjaan. Jadi di sini saya akan menyebutkan beberapa alasan mengapa tenaga kerja itu sangat penting dalam ekonomi. Itu yang pertama, terdapat produksi barang dan jasa. Yang kedua, pendapatan dan konsumsi. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Yang keempat, ada pembangunan kapasitas. Yang kelima, pasar tenaga kerja. Yang keenam, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi. Dinamika pasar tenaga kerja. Dinamika pasar tenaga kerja merujuk pada perubahan yang terjadi dalam hubungan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam suatu ekonomi. Ini mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, upah, dan keadaan umum pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa elemen utama yang merupakan dinamika pasar tenaga kerja. Yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kedua, tingkat pengangguran. Ketiga, upah. 4. Mobilitas tenaga kerja. 5. Kualifikasi dan pendidikan. 6. Perubahan teknologi dan inovasi. 7. Faktor demografis. Dan yang terakhir adalah ketidaksetaraan dan diskriminasi. Kebijakan ketenaga kerjaan adalah serangkaian dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, perusahaan, dan organisasi terkait untuk mengatur pekerja, pengusaha, dan tenaga kerja secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aktif, yang adil, produktif, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan ketenaga kerjaan yang sering diterapkan. Yang pertama itu adalah standar upah minimum, jam kerja dan waktu istirahat, perlindungan kesehatan dan keselamatan, perlindungan pekerja migran, diskriminasi dan kesetaraan, pemogokan dan hak serikat pekerja, penganggapan dan pelatihan, pengangguran dan asuransi pekerja, kebijakan pemberdayaan pekerja, pembangunan ekonomi daerah, lindung diri terhadap pemutusan hubungan kerja atau PHK, inklusi tenaga kerja atau tenaga kerja difabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isu global dalam tenaga kerja. Tantangan dan permasalahan dalam tenaga kerja adalah beragam dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan pekerja, perusahaan, dan ekonomi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa tantangan dan permasalahan yang sering terjadi dalam dunia tenaga kerja, yaitu tingkat pengangguran, ketidaksesuaian keterampilan, diskriminasi dan ketidaksetaraan, upah yang rendah, kondisi kerja yang buruk, kesehatan dan keselamatan di tempat pekerjaan, ketidakpastian pekerjaan, era globalisasi, perubahan teknologi, permasalahan pekerjaan migran, kesulitan keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, perubahan demografis, isu perempuan di dunia kerja, dan krisis kesehatan masyarakat. Isu global dalam tenaga kerja. Isu global dalam tenaga kerja mencakup masalah yang memengaruhi pekerja di seluruh dunia dan berdampak pada dinamika pasar tenaga kerja secara internasional. Beberapa isu global dalam tenaga kerja meliputi: yang pertama, yaitu migrasi tenaga kerja internasional. Yang kedua, isu lingkungan kerja yang buruk di negara berkembang. Yang ketiga, perdagangan dan globalisasi. Yang keempat, ketidaksetaraan upah global. Yang kelima, pekerja anak. Yang keenam, hak tenaga kerja dan hak serikat internasional. Yang ketujuh, migrasi internasional akibat krisis. Yang kedelapan, penambahan tenaga kerja dengan pendidikan rendah. Yang kesembilan, perubahan teknologi dan tenaga kerja.
Yang ke-10 yaitu krisis kesehatan global. Pengaruh teknologi pada tenaga kerja. Pengaruh teknologi pada tenaga kerja adalah fenomena yang signifikan dalam dunia kerja modern. Kemajuan teknologi, termasuk otomatisasi, kecerdasan buatan, dan perkembangan teknologi digital telah mengubah cara pekerjaan dilakukan dan berdampak pada berbagai aspek tenaga kerja. Berikut adalah beberapa pengaruh utama teknologi pada tenaga kerja, yakni yang pertama ada otomatisasi pekerjaan, kemudian perubahan permintaan keterampilan, pekerjaan digital dan jarak jauh, peningkatan produktivitas, pengembangan bidang baru, resiko penggantian pekerjaan, pelatihan dan pengembangan keterampilan, dampak sosial dan psikologis, kesempatan kewirausahaan, dan yang terakhir kebijakan dan regulasi tenaga kerja. Upaya untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam kesimpulan, peran keluarga asuh dalam pembentukan nilai keuangan kerajaan adalah penting dalam menciptakan pemimpin yang berkualitas dalam pemerintahan. Keluarga asuh dapat memberikan bimbingan, pendidikan, dan dukungan emosional yang diperlukan untuk membentuk karakter dan etika yang sesuai dengan nilai kepemimpinan kerajaan. Meskipun mereka dapat menghadapi tantangan, upaya seperti pelatihan, komunikasi terbuka, dan dukungan dari berbagai pihak dapat membantu mengatasi kendala ini. Dengan kerjasama yang baik antara keluarga asuh, individu yang diasuh, dan lembaga pendukung, nilai kepemimpinan kerajaan dapat ditanamkan dengan efektif, menciptakan pemimpin yang berintegritas, berkomitmen pada pelayanan masyarakat, dan mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengukuran produktivitas tenaga kerja. Ukuran produktivitas tenaga kerja adalah proses untuk mengevaluasi sejauh mana pekerjaan atau tenaga kerja dalam suatu organisasi atau sektor ekonomi menghasilkan barang dan jasa dalam hubungannya dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Pengukuran produktivitas tenaga kerja adalah indikator penting dalam mengukur efisiensi dan kinerja ekonomi. Berikut adalah beberapa metode umum yang digunakan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja. Output kerja per jam, output per pekerja, produktivitas per unit biaya tenaga kerja, produktivitas berbasis hasil, efisiensi waktu, produktivitas berbasis proyek, pemantauan kinerja individu, pengukuran hasil kualitas. Hak dan melindungi tenaga kerja adalah prinsip-prinsip dan peraturan yang dibuat untuk melindungi hak-hak, kesejahteraan, dan martabat pekerja dalam lingkungan kerja. Perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang adil, aman, dan manusiawi. Berikut adalah beberapa hak dan perlindungan tenaga kerja yang diakui, yaitu upah yang adil, jam kerja yang wajar, hak untuk berunding, perlindungan kesehatan dan keselamatan, diskriminasi dan kesetaraan, hak cuti dan liburan, perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak adil, perlindungan terhadap pekerja rentan, pensiun dan manfaat ketenagakerjaan, perlindungan terhadap pekerja perempuan, hak untuk informasi dan konsultasi, serta hak untuk privasi dan perlindungan data. Pandemi COVID-19 telah mengubah secara signifikan dinamika dunia kerja. Beberapa perubahan yang terjadi pasca pandemi mencakup pekerjaan jarak jauh, perubahan dalam lingkungan kerja, otomatisasi dan kecerdasan buatan, perubahan dalam bidang pekerjaan, keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, pelatihan dan pengembangan keterampilan, pekerjaan sementara dan kontrak, kesejahteraan mental dan emosional, kesetaraan gender, ketidakpastian ekonomi, dan pengembangan karir. Terus contoh tenaga kerja di sebuah negara. Contoh yang diambil adalah contoh dari Singapura. Singapura memiliki keberagaman tenaga kerja yang mencakup berbagai sektor ekonomi dan profesi. Berikut adalah beberapa contoh tenaga kerja di Singapura. Yang pertama, pekerja asing. Yang kedua, tenaga kesehatan. Lalu lanjut ke pekerja konstruksi. Dan yang keempat, tenaga pendidikan. Lanjut ke pekerja di sektor layanan. Lalu lanjut lagi yang keenam, pekerja teknologi. Lalu lanjut lagi ke wirausahawan. Dan yang kedelapan, pekerja sosial. Yang ke-9, ilmu dan peneliti. Yang ke-10, pekerja di bidang seni dan hiburan. Dan yang 11, tenaga keamanan. Yang ke-12, pekerja kualifikasi tinggi. Yang ke-13, pekerja di layanan publik. Lalu lanjut pekerja di sektor keuangan. Dan yang terakhir adalah pekerja seni dan kerajinan. Maka dari pemaparan mengenai tenaga kerja, kita dapat menyimpulkan bahwa tenaga kerja adalah salah satu elemen paling penting dalam perekonomian suatu negara yang diukur dari berbagai sektor, bidang, dan juga profesi yang berbeda-beda.
Di berbagai negara, tenaga kerja terdiri dari beberapa kelompok, yaitu ada pekerja asing, ada tenaga kesehatan, ada tenaga pendidik, ada tenaga atau pekerja konstruksi, dan ada juga wirausahaan. Tapi di samping yang tadi sudah saya sebutkan, banyak lagi tenaga kerja lainnya. Maka berbicara soal tenaga kerja, ada pula hal-hal yang harus diperhitungkan seperti hak dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Nah, hak dan perlindungan ini adalah untuk memastikan apakah tenaga kerja ini mendapatkan upah yang adil, keselamatan dalam bekerja, dan juga hak-hak lainnya seperti hak untuk berunding atau tidak. Kita ambil salah satu contoh dalam sektor ekonomi. Nah, untuk pekerja yang mendaftarkan diri dalam suatu pekerjaan atau dalam suatu perusahaan, tentu perusahaan tersebut akan melihat bagaimana kualitas dan kualifikasi serta latar belakang dari pekerja tersebut. Nah, sehingga sangat penting untuk baik perusahaan dan juga pekerja memastikan apakah kualifikasi atau kualitas yang ditawarkan tersebut sudah dibaharui keterampilannya, kemudian ada fokus tertentu pada inovasi yang akan dikembangkan, dan juga apakah kualifikasi tersebut dapat membawa perusahaan dalam perkembangan membangun ekonomi, dan juga apakah pekerja tersebut dan perusahaan tersebut dapat menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan dan adil. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat.